ibu hamil lagi. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Kok alhamdulillah sih, Pak? Bapak ini bego ya? Bapak itu cuma tukang minyak keliling. Ngasih makan anak satu aja nggak becus, apalagi 2 anak. Mau dikasih makan apa anaknya? Dikasih makan minyak. Astagfirullah, istighfar. Anak itu titipan Allah. Jadi kita nggak boleh begitu. Alah, udah deh, nggak usah ceramah terus. Biasanya orang ceramah itu dapat duit. Bapak apa? Ceramah iya, duit nggak punya. Pokoknya saya nggak mau tambah anak lagi. Bikin susah, kita ini udah miskin. Maksud ibu apa? Saya mau gugurin anak ini. Bu, ibu nggak takut dosa? Bodoh! Bu, ibu nggak apa-apa kalau bapak tinggal sendiri. Takutnya itu kalau ibu tiba-tiba terus melahirkan. Alah, bilang aja bapak itu mau males-malesan di rumah. Pakai alasan peduli sama istri segala. Emang kamu tuh dasar laki-laki males, tahu nggak? Astagfirullah, Bu. Kamu itu mbok nyebut. Allah itu pasti... Allah dibawa-bawa. Pak, dari dulu Bapak itu udah sembahyang kan? Udah puasa kan? Tapi mana? Apa Allahnya Bapak itu ngasih Bapak rezeki? Hah? Kita ini tetap aja melarat, Pak. Tetap miskin. Tetap kere, tahu nggak? Cepetan! Lelet banget sih jadi laki-laki. Iya, ini kan juga siap-siap tuh. Cepetan dong, Pak! Astagfirullah, Bu. Sabar. Assalamualaikum. Cepetan! Assalamualaikum segala. Kamu itu belum boleh pulang kalau belum bawa duit ya. Aduh. Ibu. Ibu kenapa, Bu? Ibu mau melahirkan ya? Apa perlu Siti panggilin bidan, Bu? Nggak usah. Biar ibu ngelahirin sendiri aja. Kamu antar ibu ke kamar aja. Aduh. Cepet ambilin kain, handuk atau spray atau apa aja deh. Kamu ambil air, cepetan ambil air. Bukan air itu. Air hangat di dalam baskom, cepetan. Sekarang ambil gunting. Sekarang kamu bantuin ibu ya.
melahirkan adik bayi yang cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Astagfirullah. Bu, adik bayinya kesian, Bu. Kenapa kita nggak beli peralatan baju untuk dia? Kamu pikir kita punya uang buat itu semua? Hah? Jadi anak kecil diam aja deh, jangan bawel. Kenapa pikiranku jadi begini ya? Apa istriku sudah melahirkan? Ya Allah, berikanlah kekuatan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tuh, apa lagi sih ini anak? Bu, adik bayi mau dibawa kemana? Kasian dia, Bu. Dengerin ya, kamu itu masih kecil, jadi belum ngerti apa-apa. Kamu tunggu aja di rumah, sebentar lagi juga bapak kamu pulang. Selamatkanlah ibu dan adik bayi. Hah, ini anak masih kecil aja nyusahin, apalagi udah gede. Udaranya dingin banget, Kang. Coba dengerin. Ada apa sih, Kang? Kita kan lagi ronda. Kita harus keliling kampung, Kang. Iya, tapi dengerin dulu. Si Akang. Kayaknya ada suara bayi yang nangis, Dul. Bener, Dul. Suara bayi. Tapi dari mana ya, Kang? Di sekitar sini kan nggak ada rumah warga. Iya, kayaknya dari arah sana deh. Yuk kita periksa. Ayo, Kang. Yuk. Saya dulu. Iya ada, Kang. Saya di Saya yang belakang. tua. Iya, Kang. Ayo, Rasa Kang. lu. Iya, Dul. Suaranya Dul itu, Dul. Iya ya, Kang. Itu suara bayi yang nangis tadi, Dul. Tapi Akang yakin? Ya iyalah, Dul. Suara apa lagi? Suara kuntilanak. Itu suara bayi yang nangis tadi. Gimana sih lu? Ya udah, Kang. Kita lihat aja, Kang. Ayo, Kang. Iya. Aku dulu. Iya, Kang. Kenapa kamu nangis? Ibu kamu kemana? Adik bayi udah lahir, Pak. Ibu mau bawanya pergi. Kemana? Tadi Siti udah tanya. Tapi ibu malah marah-marah. Kasihan adik bayi, Pak. Iya, tapi perginya kemana? Mungkin ke puskesmas. Baik kalau gitu, kamu tunggu di rumah ya. Bapak mau mencari mereka. Ya? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bayi, Dul. Iya, Kang. Pelan-pelan, Dul. Ibu siapa yang tega buang bayi ini, Kang ya? Waduh, aku
jadi bingung, Dul. Bantuin mikir dong. Iya, Kang. Saya mikir, Kang. Jangan lama-lama. Iya, Kang. Mendingan gini, Kang. Kita bawa bayi ini ke Pak RT aja, Kang. Bu, adik bayinya mana? Nggak ada. Ibu bawa kemana? Udah deh. Kamu tuh anak kecil, jangan suka campur urusan orang tua. Diam. Minggir. Ibu capek. Dari mana kamu? Di mana bayi kita? Di mana anak kita? Mati. Bohong. Adik bayi nggak mati, Pak. Adik bayi masih hidup. Tadi dia nangis dan ibu membawanya. Di mana sekarang dia? Ya udah aku kubur dong. Anak itu kekurangan gizi ya mati. Masya Allah. Kalaupun dia mati, Bu, kamu kan bisa nunggu aku. Kita bisa memakamkannya dengan layak. Pak, anak itu udah jadi bangke. Kalau nunggu bapak keburu dilararin dong. Masya Allah. Nggak mungkin. Adik bayi masih hidup, Pak. Tadi dia masih nangis-nangis. Keras nangisnya. Adik bayi nggak apa-apa kok. Diam kamu, diam. Ibu kan udah bilang jangan suka ikut campur urusan orang tua. Sekarang masuk sana. Tolong katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Dia masih hidup kan? Kalaupun dia masih hidup, nanti juga bakal mati kan? Apa bapak mampu beli dia susu? Mau dikasih makan batu itu anak? Ingat Pak, bapak itu cuma tukang jual minyak tanah keliling. Masih makan anak satu aja gak becus, mau 2 anak. Astagfirullahaladzim. Bu, nyebut, Bu. Nyebut. Istighfar. Kemana? Kemana anak kita, Bu? Katakan kamu buang di mana? Iya, ayo, di mana? Di tempat pembuangan sampah. Biar diam. Ya Allah, aku mohon kekuatanmu. Tunjukkanlah di mana anakku, ya Allah. Di mana anakku. Seandainya kau berikan izin untuk hidup, hamba sangat bahagia. Meski hampa, aku tak tahu di mana dia. Namun bila tidak, ya Allah, izinkan aku untuk menguburkan jasadnya dengan layak. Dan bukan ditumpukan sampah yang tak berarti seperti ini. Subhanallah. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Pak Hansip, ada apa nih malam-malam begini? Apa ada masalah? Ayo, silakan masuk Pak. Gak usah Pak RT, di sini aja. Saya lupa apa ya? Loh,
Kok bawa bayi segala, Pak? Justru itu dia, Pak RT. Waktu kita ronda berdua, menemukan bayi itu di sampahan, ya kan? Iya, Pak. Bener. Bayi ini kayaknya belum lama dibuang sama ibunya, Pak. Iya, Pak RT. Mungkin bayi ini nggak ada bapaknya kali, Pak. Asal tahu lu, diem lu. Akang yang diam. Udah berisik. Sudah. Iya, Pak RT. Masya Allah. Bayi ini badannya panas. Ayo cepat kita bawa ke dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Ada apa, Pak RT? Begini loh Bu Broto, Pak Broto. Bapak-bapak Hansip ini tadi telah menemukan bayi di tempat sampah. Dan kami pun belum tahu siapa orang tua yang telah tega membuang bayi di tempat sampah. Dan bayi ini dalam keadaan sakit, badannya panas. Kami harus membawanya ke dokter, Bu. Lapar ya. Alhamdulillah ya, Pak. Akhirnya doa kita didengar Allah. Iya, Ma. Anak adalah benar titipan Allah. Meskipun kita tidak memiliki anak yang kamu kandung dari rahimmu sendiri, tapi kita dititipi anak ini, Ma. Iya, Pak. Kita harus benar-benar menjaga amanah dari Allah ini ya, Pak. Iya. Elah, bengang-bengong terus. Pak, kamu tuh udah 3 hari nggak jualan loh. Kamu mau anak kamu yang satunya lagi tuh mati? Bu, Ayo, bareng Bapak. Cepetan dong, lelet bener sih. Kamu itu baru boleh pulang kalau bawa uang yang banyak ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, gimana penjualan hari ini? Laris gak? Agak sepi, kan tahu sendiri banjir. Tapi habis kan, Mas? Kalau habis kan aku cepet pulang tuh lihat. Oh, iya. Mas, lihat Mas. Beruntung sekali ya bayi itu. Kenapa? Ya itu Mas, ada ibu gila yang tega buang anaknya di sampahan. Betul itu, Mas. Untungnya waktu kita menemukan bayi itu masih dalam keadaan hidup. Dan untungnya lagi waktu kita lapor Pak RT dan dibawa ke puskesmas, bayi itu bisa ditolong. Dan untungnya lagi nih, Mas, Pak Broto dan Bu Broto mau ngodopsi dia. Shh, diam. Jangan sebut-sebut untung lagi. Itu kan nama mertua gua. Udah bersih kan? Tapi kasihan juga ya, Mas ya. Sudah lama sekali dia kawin tapi nggak punya anak ya, Mas ya. Makanya dia itu seneng banget ya. Kejadiannya sudah berapa lama? Ya, belum ada seminggu deh. Ibu itu gila banget. Buang anaknya sembarangan. Dia nggak takut apa diajab sama Allah? Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum. Siti. Bapak sudah menemukan adik kamu. Adikmu dengan selamat, Siti. gimana sekarang? Di mana dia? Ada apa sih, Pak? Bu, Bapak sudah menemukan bayi kita, Bu. Gimana kalau bayi kita ambil kembali, Bu? Kalau memang anak itu sudah dipungut sama orang lain, biar aja. Ngapain diambil lagi? Susu sekarang mahal, tahu nggak? Astagfirullah, Bu. Pak, dengerin. Pokoknya saya nggak mau hidup saya tambah susah lagi. Titik! Kalau gitu,
kita biarkan saja adikmu dengan orang yang menyayangi dia. Mungkin dia lebih beruntung dan dia lebih bahagia. Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Enggak, Pak. Kamu nggak iri kan? Siti senang, Pak. Ada yang sayang sama adek. Habis, Ibu nggak sayang sama adek. Ibu cuma bisa marah-marahin Siti. Kamu sabar ya. Bapak minta maaf. Nggak apa-apa, Pak. Habis, kalau Ade tinggal sama Ibu di rumah, Ade bakalan ngerasain apa yang Siti rasain. Itu salah. Ini salah. Mungkin Ade lebih bahagia tinggal sama Ibu itu. Bapak bangga sama kamu. Sel. Bu. Apa sih? Ibu mau kemana? Pergi. Pergi kemana? Hah? Kok bawa tas segala? Saya mau pergi kemana? Itu bukan urusan situ. Semuanya ini jelas urusanku. Aku ini suami. Hah? Apa? Suami? Memangnya kamu itu udah menafkahi aku dengan benar? Aku capek, Pak. Hidup melarat terus. Bu. Tolong, Bu. Ibu mesti harus sabar, Bu. Sabar. Bertahun-tahun saya juga udah sabar, Pak. Tapi mana? Ada perubahan? Enggak kan? Pokoknya saya nggak mau menghabisi sisa umur hidup saya dengan melarat terus. Bu! Ibu! Aduh, apa lagi sih? Bu! Bu, jangan pergi, Bu. Saya udah capek tau nggak ngurusin kamu. Bu, Siti ikut, Bu. Mau ngapain kamu ikut-ikut saya, ha? Dengerin ya, kalau kamu ikut, nggak ada satu laki-laki pun juga yang mau deketin saya. Nggak. Bu, jangan pergi, Bu. Biarkan ibu pergi. Nggak usah nangis. Masih ada waktu. Dan aku akan menceraikan wanita tua dan tolol itu. Kemudian aku akan bawa surat cerainya ke hadapan kamu. Terus kelanjutannya gimana? Ya, kita akan hidup bersama. Kemudian kita... Ya, pokoknya hidup bersama deh, ya. Bener ya, Mas? Kenapa harus bohong? Semuanya akan saya berikan buat kamu. Sebentar lagi semuanya akan beres. Saya akan ceraikan dia. Cheers. Hati-hati dong, sayang. Pak, barangnya diturunin ya. Baik, Bu. Oh ya, Pak. Besok kita jalan-jalan lagi ya. Kita kan belum beli box bayi. Iya. Tapi kamu harus banyak istirahat. Sini, Tiara. Nanti bolanya ngopek Mbak ya. Sini. Nih, bolanya ngopek Mbak yang keras ya. Ayo. Tiaranya dong yang senang. Sama Mbak.
Ini bolanya. Bilang apa? Terima kasih, Bapak. Tiara, sini. Lagi yang kencang. Mama senang deh dapat box bayi sebagus itu. Memang sih harganya mahal. Tapi kan apa artinya uang kalau buat anak? Iya kan? Ya. Terus Pak, Mama juga bingung tadi milih bajunya kira-kira beli yang satuan atau yang satu pak. Ya udah akhirnya Mama ambil aja semuanya. Pokoknya Mama senang banget hari ini. Apalagi Papa meetingnya cepat selesai. Jadi kan bisa nemenin Mama. Coba kalau enggak, Mama jalan-jalan sendirian. Ya. Saya sudah melahirkan ya, Dok. Anak saya laki-laki atau perempuan? Ibu harus sabar. Kecelakaan itu... Maksud dokter? Saya keguguran. Iya, Bu. Gak mungkin, Dok. Gak mungkin. Gak mungkin, Dok. Gak mungkin, dokter. Gak mungkin saya keguguran. Ibu sabar ya, Bu ya. Mbak Tiara, sebenarnya ada acara apa sih? Ulang tahun? Atau ada acara spesial lainnya? Tunangan mungkin? Enggak, itu masih jauh kok. Ayo yang bener. Tolong dong ya, kasih jalan dikit, tolong ya. Ayo Mas, kasih konfirmasinya. Iya, sedikit aja. Kalau misalnya tanggalnya udah tepat, pasti bisa konfirmasi ke wartawan, oke? Bener ya Mbak ya? Udah ya, acaranya mulai nih. Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Adikku sekarang menjadi orang yang berhasil. Semua ini atas ridho-Mu ya Allah. Tiara. Kasih ya sayang ya.
Bapak udah minum obatnya? Sudah. Tapi dada Bapak kok belum sembuh-sembuh juga ya? Mungkin emang udah waktunya, Pak. Bapak harus istirahat. Bapak istirahat aja ya? Iya. Padahal Bapak belum sempat untuk membahagiakan kamu, Siti. Pak, Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu, Pak. Harusnya Siti yang udah bisa ngebahagiain Bapak. Tidak, Siti. Bapak banyak bersalah. Allah Maha mengetahui, Pak. Dan Siti yakin Bapak udah memberikan yang terbaik buat Siti. Bapak kok kangen sama adik kamu, Siti. Sejak ibumu meninggalkan kita untuk menikah dengan orang kaya, tidak ada pilihan lain selain Bapak ingin bertemu dengan adik kamu. Cuma ini yang kita punya, Pak. Tapi seenggak-enggaknya kita bisa lihat wajahnya Tiara setiap hari. Cantik ya, Pak? Lihat deh. Apa Bapak mau Siti menemui Tiara? Jangan, Siti. Nanti dikira kita cuma kepingin kekayaannya saja. Lagi pula, pasti dia malu kalau mempunyai orang tua seperti Bapak. Bapak jangan ngomong kayak gitu. Bapak istirahat aja ya. Ya. Fani. Lo tadi udah ucap gue, tau gak? Oke, mantap. Gitu, sukses namanya. Matiin tuh lampu. Cek. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya sampaikan. Bisa minta waktunya sebentar? Oh, iya boleh. Ada urusan apa ya? Anda siapa? Saya Siti. Tiara. Dan ini alamat rumah saya. Ini maksudnya apa? Bisa kita ngomong berdua aja. Tiara, maaf. Bukannya Mbak ingin mengusik kamu, tapi Bapak sakit. Maksud kamu apa? Bapak siapa? Papa saya baik-baik aja tuh. Tiara, mungkin kamu akan sulit banget menerima kenyataan ini. Tapi Bapak kandung kamu yang sebenarnya adalah Bapak kandung kita. Dan dia lagi sakit. Maksud kamu tuh apa? Berani-beraninya kamu. Tiara, Mbak mohon dengerin Mbak dulu. Untuk apa? Siapa kamu? Kamu tuh gak ada urusan sama saya. Tiara, Bapak cuma pengen ketemu sama kamu. Ah, bullshit. Ya udah, kalau kamu nggak percaya sama Mbak, kamu tanya sama papa mama kamu, siapa kamu sebenarnya? Tutup mulut, anak saya suruh satpam ngusir kamu. Tiara. Tiara, Mbak minta maaf, Tiara, Mbak. Tiara, Mbak cuma mau. Tiara.
Ya Allah. Itu dia. Tiara. Sini sayang, makan sama-sama. Duduk sini, sayang. Kamu kenapa sayang? Ma, jujur, Tiara tuh anak siapa? Tiara cuma anak pungut kan? Kamu siapa yang katakan itu sayang? Kamu itu Tiara, kalaupun kamu bukan anak kita, kasih sayang untuk kamu itu tulus. Kita nggak punya yang lain kecuali kamu. Terus siapa orang tua Tiara yang sebenarnya, Pak? Kita juga nggak tahu, Tiara. Kita mengadopsi dari puskesmas yang merawatmu waktu kamu ditemukan sama Pak Hansip, sama Pak RT juga. Kenapa Tiara dibuang? Mereka nggak sayang sama Tiara. Apa Tiara mau sial? Tiara. Tiara. kita juga nggak tahu apa alasannya, Nak. Sudahlah. Yang penting Mama sama Papa sayang sama kamu. Kita nggak peduli biarpun kamu bukan anak kandung kami. Tapi, Ma, Bapak sakit. Hah? Apa yang harus Tiara lakuin? Bapakmu mau menemui kamu. Bukan dia. Tadi ada seorang perempuan yang ngaku kakak Tiara nemuin Tiara dan dia bilang Bapak sakit dan pengen ketemu sama Tiara. Kalau gitu temuilah, Nak. Enggak. Tiara nggak mau nemuin orang yang udah ngebuang Tiara. Tiara, kita nggak akan tahu alasan pastinya kalau kita nggak ketemu langsung sama beliau. Mungkin aja beliau mau meminta maaf dan menyesal. Tapi Tiara nggak bisa, Pak. Tiara, beri kesempatan beliau untuk menembus kesalahannya, Nak. Jangan biarkan kesempatan itu hilang. Ya. Papa, maaf, Pak. Bapak tahu alamat ini? Coba lihat. Oh, itu masih ke sana, Mbak. Masih dikit lagi. Urus aja, Mbak. Makasih. Iya, sama-sama. Ya Allah, selama ini aku tinggal di tempat yang bagus. Tapi ternyata orang tuaku sendiri
Assalamualaikum. 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 Bapak. Anakku, maafkan bapakmu dan juga maafkan ibumu, karena semuanya ini kesalahan bapakmu, nak. Allah Maha tahu, Pak. Bapak sudah melakukan yang terbaik buat kami. Pak, Bapak kenapa sakit kayak gini? Kak, kenapa Bapak nggak dibawa ke rumah sakit? Oh, maaf Kak. Maaf kalau aku lancang. Pak, kita ke rumah sakit yuk. Iya, Pak. Iya. Mbak Tiara? Lagi ngapain di sini? Siapa yang sakit? Enggak. Saya cuma mau check up aja kok. Oh, check up. Iya. Duluan ya. Oh, ya. Bapak ngelarang Mbak menemui kamu, Tiara. Bapak takut disangka nebeng popularitas. Bapak takut disangka mau harta kamu. Beberapa hari ini, Bapak nggak keliling dagang minyak. Karena dia sakit. Makanya dia nggak bisa menemui kamu. Ya, hampir setiap harinya, Bapak sengaja lewat depan rumah Ibu Broto. Hanya demi bisa lihat kamu, Tiara. Lihat kamu bahagia, kami juga bahagia banget. Kamu udah dibawa sama ibu, tapi kamu jauh lebih beruntung. Ibu udah tega banget, Tiara. Membuang kamu yang baru lahir beberapa jam ke tempat sampah. Ya Allah, apa salahku sampai ibu tega membuangku ke tempat sampah? Ibu selalu menyalahkan Bapak dan keadaan. Menurutnya, dengan adanya kehadiranmu, itu akan menyusahkan dirinya, Tiara. Ibu jahat. Ibu jahat. Sabar, Tiara, sabar.
Nggak bisa begitu dong, Pak. Anda tuh sudah menipu saya. Ingat kan? Ingat kan? Waktu Bapak mengajukan kerja sama saya, dengan yakin Anda bisa mengatakan, dengan pergerakan pasar, Anda bisa mengatakan kalau saya bisa untung 300% dari modal awal. Tidak. Saya minta uang saya dikembalikan. Anda sudah menipu saya. Halo? Sek. Halo? Bangsat! Iya. Saya pulang sekarang. Udah diangkat nih semua ini. Itu kursi juga diangkat itu. Ini TV-nya juga diangkat nih. Ayo, buruan ayo. Angkat nih semua nih. Mau dibawa kemana barang-barang? Tapi rumah beserta isinya sudah menjadi pengawasan pengadilan, Bu. Peduli sana sama pengadilan. Taruh kembali barang-barang saya. Cepat! Mama, sabar. Tenang, Ma. Papa pasti suruh orang sabar. Papa harus bertindak sesuatu dong. Mereka ini sudah mengangkuti barang-barang kita. Ma, semua barang-barang ini bukan milik kita lagi. Aku bangkrut, Ma. Dan kita harus memulai dari nol lagi. Nggak mungkin Papa bangkrut, nggak mungkin. Dengerin ya. Saya itu sudah kehilangan anak. Dan tiba-tiba saya harus kehilangan harta benda saya semuanya. Saya nggak mau jadi miskin lagi. Saya nggak mau melarat. Semua ini gara-gara kamu. Kamu itu jadi laki-laki nggak becus. Sekarang juga saya minta cerai. Saya minta cerai. Kamu pasti mundur, Gus. Mana mau kamu sama anak seorang tukang minyak keliling dan ibu gila yang ngebuang anaknya di tempat sampah. Tiara. Semua orang pasti punya masa lalu. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Boleh kita lihat ke belakang. Asal kita harus hati-hati. Jangan sampai kita tersandung. Ya, lihat kamu sekarang, Tiara. Gak ada yang menyangka kalau kamu anak yang terbuang. Ya kan? Harusnya kamu banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersujud syukur, Tiara. Masya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Udah yuk, kita pulang. Mbak Tiara, laki-laki yang ada di rumah sakit itu bapaknya ya? Minta konfirmasinya dong. Katanya tukang minyak. Ibunya? No komen, Mas. Ayo dong, Mas. Dasar. Tiara. Kok kamu diem aja sih? Apa yang harus aku lakuin, Gus? Aku jadi bulan-bulan wartawan. Aku dikejar-kejar wartawan. Kenapa kamu nggak ngomong aja yang sebenarnya? Apa? Aku harus bilang kalau aku anak tukang minyak dan ibu gila yang beruntung karena dipungut orang dari sampah. Enggak, Gus. Kenapa enggak? Semuanya akan tahu dan semuanya akan terbongkar kok. Aku belum siap, Gus. Apa kata orang nanti? Orang akan bersimpati dan tidak ada sedikit pun yang akan mengganggu karir kamu, Tiara. Percaya deh. Siang, Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah bertemu dengan kakak dan ayah kandung Mbak?
Alhamdulillah, ayah saya udah mulai sehat. Saya senang sekali dapat bertemu dan berkumpul kembali dengan ayah kandung saya dan mbak saya. Karena mereka yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa. Saya juga ingin berterima kasih kepada orang tua angkat saya yang dengan segenap cintanya memungut saya dari tempat pembuangan sampah sampai saya menjadi sekarang ini. Karena kalian semua, hidup saya menjadi lebih berarti. Permisi. Oh iya, terima kasih ya, Mbak. Dahlan si tukang minyak. Anakku. Tiara benar-benar bersyukur sama Allah. Walaupun Tiara bukan anak yang diharapkan, tapi dia memberikan pengganti orang tua yang baik dan mencintai Tiara seperti anak kandungnya sendiri. Mama dan Papa rela merawat Tiara, seorang bayi yang dipungut dari tempat sampah. Ma, Pa, meskipun sekarang Tiara udah tahu siapa orang tua Tiara yang sebenarnya, rasa sayang Tiara ke Mama dan Papa tuh nggak akan pernah hilang. Mama dan Papa yang udah nyekolahin Tiara, yang udah ngebesarin Tiara, dan dengan kasih sayang tulus ngerawat Tiara sampai sebesar ini. Tiara, sampai kapanpun kamu adalah anak Mama yang Mama sayang. Keputusan Tiara untuk tinggal sama Bapak buat sementara bukan berarti Tiara mau ninggalin Mama dan Papa. Tiara cuma tinggal sama Bapak dan Mbak Siti untuk sementara aja, sampai Bapak sembuh. Tiara ingin berbakti sama Bapak, sesuatu hal yang belum pernah Tiara lakuin. Insya Allah, kalau uang tabungan Tiara cukup untuk beli rumah, Tiara mau beliin Bapak rumah yang layak dan sehat. Makan dulu nih. Tiara, nih susunya buat minum. Lihat, bentar, Kak. Ibu. Tiara, kamu sudah besar sekarang. Tiara, kamu sudah besar ya. Kamu tambah cantik sekali. Kamu persis seperti ibu. Maafin ibu ya. Maafin ibu. Enggak! Maafkan ibu. Maaf, segampang itu. Ibu pikir cukup dengan kata maaf bisa ngelupain rasa sakit hati Tiara, dijadiin anak buangan. Tiara, ibu bisa menjelaskan semuanya yang sudah terjadi. Ibu kangen sama kamu. Maafin ibu ya. Setelah hampir 20 tahun, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Apa pernah ibu nyari Tiara? Enggak kan? Baru sekarang ibu nyari Tiara. Setelah
ibu tahu kalau sampah yang dulu ibu buang udah jadi orang? Tiara sabar, Tiara. Semua ini gara-gara kamu kan? Kamu yang sudah mempengaruhi Tiara. Kamu dan bapak kamu itu sama aja berduaan. Gak ada yang mempengaruhi saya, Bu. Tapi lahir batin dunia akhirat saya benci sama ibu. Istighfar, nak. Tiara, istighfar. Tiara sadar. Pergi ibu dari sini. Jangan injak rumah ini lagi. Saya nggak mau lihat tambah kamu. Dengar ya. Kamu itu sudah menjadi anak durhaka. Saya akan balas dendam sama kamu. Dan kamu. Saya akan balas dendam sama kamu. Dan kamu juga, Pak. Saya akan balas dendam sama semuanya. Pak. Jauh. Tiara, Bapak dan kakakmu Siti berterima kasih. Kamu sudah bisa menempatkan orang tua daripada yang kemarin. Iya, Tiara. Diminum, Mbak, susunya. Tiara itu anak yang sangat durhaka. Sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan dia dan bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Saya sama sekali gak dianggap. Coba bayangin aja, selama 9 bulan dia itu di dalam kandungan saya. Susah senang, sedih bahagia dia sama-sama saya terus. Waktu melarat, dia saya yang urus. Sekarang udah jaya, dia lupa sama saya. Waktu saya datang ke rumahnya, tiba-tiba dia ngusir saya. Dia pikir saya ini seorang peminta-minta kali ya. Hah? Sakit hati saya, sakit sekali. Tiara, ingat ya, kamu itu berhutang nyawa sama saya. Sebentar lagi azab Allah akan datang sama kamu karena kamu itu sudah menjadi anak durhaka. Ingat ya, saya sebagai seorang ibu kandung kamu yang tidak kamu akui, saya tidak rela dunia akhirat. Catat itu. Tiara, keluar kamu, Tiara! Astagfirullahaladzim. Ibu. Pak, gimana dong, Pak? Ibu. Tiara, Siti, biar Bapak yang nemu. Hati-hati, Pak. Dalan! Kamu keluar, Dalan! Aku tahu, kamu yang mempengaruhi Tiara untuk membenci aku, kan? Dalan! Keluar kamu! Dalan, Tiara itu anak kita berdua. Jadi kamu nggak punya hak untuk menguasai hartanya Tiara sendirian. Masya Allah, Bu. Kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Kamu itu nggak usah jadi orang munafik deh. Aku tahu. Kamu juga pingin kan ngerasain bagaimana jadinya orang kaya. Iya kan? Halo, selamat siang. Kantor polisi. Pak, tolong, Pak. Di rumah saya ada orang gila ngamuk-ngamuk. Iya, Dahlia Ujung nomor 4. Makasih, Pak. Cepet ya. Tiara! Keluar kamu, Tiara! Tiara! Kamu itu anak ibu. Ibu yang sudah membesarkan kamu. Jadi kamu keluar sekarang. Atau ibu yang akan masuk dan menyeret kamu ke sini. Tiara! Apa-apaan kamu? Kamu nggak bisa maksa dia. Dan nggak bisa ngusik dia. Aku harus bicara sama Tiara dan aku harus menjelaskan semuanya. Kalau semua ini penyebabnya adalah kamu. Coba dulu kamu itu nggak miskin. Nggak mungkin aku ngebuang Tiara. Sekarang kamu pengaruhi dia kan? Iya kan? Ngaku aja. Nggak ada yang mempengaruhi Tiara, Bu. Pantas aja dia sakit hati. Apa Ibu nggak ingat? Dulu Ibu dibuang Tiara begitu aja.
kamu sudah lupa? Ibu yang sudah melahirkan kamu. Dan ibu juga yang sudah membesarkan kamu dari kamu masih kecil hingga kamu sudah besar. Waktu melarat aja, kamu deket-deket sama ibu. Sekarang udah jaya, udah kaya. Kamu nikmatin sendiri. Apa sih? Apa-apaan nih? Tiara, keluar kamu. Jalan, awas kamu ya. Tunggu pembalasan. Bapak tuh salah nangkep orang, tau gak? Saya ini perempuan terhormat. Masa saya harus satu sel sama mereka? Lepasin dong, Pak. Diam! Kamu harus tetap di sini sampai pemeriksaan lebih lanjut. Ngerti? Iya, apaan sih? Aduh, Pak. Lepasin dong, Pak. Masuk! Pak, Bapak tahu gak? Anak saya itu orang kaya raya loh, Pak. Kalau saya laporin, bisa-bisa Bapak yang masuk penjara. Pak! Bapak! Pak! Udah diem, kenapa sih? Lu teriak-teriak sampai suara lu serak. Kagak bakalan dibukain tuh pintu, tau nggak? Diam ya lu. Ini urusan gue, bukan urusan lu. Jadi urusin aja urusan lo sendiri. Sialan lu. Ini juga jadi urusan gue. Gara-gara lu teriak-teriak dari tadi, kita kagak bisa tidur, tau nggak? Iya tahu. Tadi gue yang diem lo. Gue sumpahin lo mulut aja doer, tahu. Lu juga ya, diam. Lu begundal-begundal siapa suruh nyolong jadi masuk penjara. Lu tuh gak level sama gue. Ngomong apa sih lo? Kalau kita ini begundal, lo apaan? Jablay! Kurang ajar lo, ngomong apaan lo? Dia mau rasa dia. Aduh! Mampus lo! Lo kira lo siapa? Biar mampus lo sekalian lo. Lo kira lo siapa di sini? Lo gak ada apa-apa di sini. Lagu lo. Penjara sok-sokan. Ya Allah, tolong lindungilah ibu hamba ya Allah. Berilah ia kesempatan untuk bertaubat. Hamba mohon ya Allah. Tiara, kita nggak akan bisa tahu apa yang akan terjadi nanti. Mama yakin, maaf darimu akan mengurangi beban yang harus ditanggung ibumu, sayang. Kita lihat saja sisi positifnya. Setidaknya berkat ibumu lah Papa dan Mama dianugerahi amanah untuk memeliharamu. Maafkan ibumu, sayang. Mama yakin sekali, di hati setiap ibu yang terdalam, mereka pasti menyayangi anaknya. Ya Allah, hamba mohon, berilah kesempatan ibu hamba untuk bertaubat. Bagus ya, siang-siang begini tidur bukan yang kerja cari duit. Kamu itu nggak tahu ya, kalau beli beras itu pakai duit, bisanya cuma ngeliatin aja. Kalau bisa kerja dong, cari duit yang banyak. Bilang aja, Bapak itu mau males-malesan di rumah. Pakai alasan peduli sama istri segala. Emang kamu tuh dasar laki-laki males, tahu nggak? Kemana anak kita, Bu? Katakan kamu buang di mana? Iya, ayo, di mana? Di tempat pembuangan sampah. Biadab!
keadaan ibu saya, dokter? Bu Titin masih belum bisa sadar. Saat ini keluarganya sudah boleh masuk. Tapi tolong, sebisa mungkin pasien biarkan istirahat dulu. Karena kondisinya masih sangat lemah. Permisi. Makasih, dokter. Ini, Pak. Tiara, kamu nggak mau nengok ibu? Ibu. Bu, jangan dipaksain, Bu. Kata dokter, Ibu belum boleh ngomong. Ibu istirahat aja ya. Maafkan Ibu ya. Bu, biar gimana pun, Siti sayang sama Ibu. Siti nggak mungkin benci sama Ibu. Maafkan saya, ya Pak. Selama ini saya banyak dosa sama Bapak. Ampuni saya ya Pak. Tiara mana Pak? Isi dok. Saudari Tiara, silakan duduk. Bukan dok, saya Siti. Memang benar dok, saya anak dari Bu Titin. Dan yang membiayai rumah sakit ini adalah Tiara. Tapi dia berhalangan hadir dok. Tidak masalah. Hanya ada yang perlu saya bicarakan dengan saudari Tiara. Dan karena beliau berhalangan hadir, Anda sebagai kakaknya mungkin bisa menyampaikannya. Iya dok. Akhir-akhir ini kondisi kesehatan Bu Titin semakin memburuk. Dan menurut hasil pemeriksaan, hal ini ada hubungannya dengan keadaan emosi beliau. Kalau keadaan emosi Bu Titin seperti ini terus, kecil kemungkinan beliau bisa kembali normal. Saat ini beliau berada dalam masa-masa krisis, tapi sepertinya harapan beliau malah tidak ada. Sepertinya ada masalah yang mengganjal hati Bu Titin. Tolong adik usahakan agar beliau dijauhkan dari stres.
Hanya keinginan dari pasien untuk tetap bertahan hidup yang dapat menolongnya saat ini. Seringkali dalam tidurnya beliau menyebut-nyebut Tiara. Dan maaf berulang-ulang. Tiara, Mbak tahu, emang gak mudah buat kamu melupakan apa yang sudah Ibu lakukan sama kamu. Tapi biar bagaimanapun, dia itu ibu kandung kamu sendiri. Yang sudah mengandung kamu selama 9 bulan dengan susah payah. Tiara, setiap manusia pasti pernah hilaf. Dan manusia yang sudah hilaf pasti kembali ke jalan yang benar. Kamu harus ingat, Allah udah memberikan karunia-Nya buat kamu. Dia udah memberikan ganti orang tua yang mau merawat kamu, Tiara. Dan dia juga udah memberi kesempatan kedua supaya kamu bisa hidup bahagia. Kalau aja Allah mau memaafkan hambanya, bukankah sudah seharusnya kita sebagai hambanya mau memaafkan sesama kita? Mbak tuh gak pernah tahu gimana rasanya. Tiara, kamu tahu kan? Mbak juga gak pernah tahu gimana rasanya hidup dengan rasa bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Ibu meninggalkan Mbak dan Bapak sewaktu Mbak masih kecil. Dan Mbak juga gak punya ibu pengganti sebaik Ibu Broto. Sebenarnya Mbak juga susah buat maafin Ibu. Tapi rasa sayang Mbak lebih besar daripada rasa kebencian Mbak, Tiara. Kamu harus memaafkan ibumu, Tiara. Tiara udah maafin Ibu, Pak. Tapi Tiara belum sanggup buat ketemu sama Ibu. Tiara, masalahnya sekarang kedatangan kamu adalah satu-satunya harapan supaya Ibu bisa bertahan hidup. Jadilah orang pemaaf dan jangan selalu menyimpan dendam. Tiara, maafkanlah ibumu sebelum ibumu dipanggil sama Allah. Baiklah, Pak, Mbak. Besok Tiara pasti jenguk Ibu. Tiara, makasih ya. Mbak seneng banget dengar ya. Ibu, Tiara, Bu, maafkan Ibu ya. Bu, harusnya Tiara yang minta maaf. Harusnya dari kemarin-kemarin Tiara nengokin Ibu. Maaf, Bu. Tiara nggak bisa jadi anak yang berbakti. Maafkan Ibu ya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berkenan menolong ibu hamba.
dan mengembalikannya ke tengah-tengah kami. Ibu banyak salah sama kamu. Alhamdulillah, Pak, Bu. Sekarang kita udah bisa berkumpul lagi. Kalau bukan karena ibu, dari dulu kita pasti udah berkumpul sama-sama terus ya. Udahlah, Bu. Yang berlalu biarlah berlalu. Jangan ditengok-tengok lagi, ya. Tiara benar. Mulai sekarang kita bangun keluarga dari awal. Keluarga yang sakinah.